anak agar dapat berpikir dan mengerti hal yang benar. Wejangan keenam, anak yang karena lengah telah terbentur tiang kepalanya. Melihat kejadian itu, orang tua segera menyusul membalas memukul tiang itu, seolah-olah tiang itu sengaja membentur kepala anaknya. Demikian dianggapnya, atau untuk memuaskan penasaran hati anaknya. Pendidikan demikian membikin cara berpikir anak tidak sehat, karena jelas tidak masuk akal bahwa tiang yang tak bernyawa dapat menyakiti orang sehingga harus dibalas dipukul. Maka seperti akibat salah didik di atas, anak itu bila masuk dewasa sering membenci hujan lebat atau terik matahari yang menimpa dirinya. Adapun pendidikan yang benar dalam hal seperti di atas, orang tua cukup menjelaskan duduknya hal yang sebenarnya. Orang terbentur kepala karena lengah itu hal yang lazim saja, dan lazim pula benturan itu menimbulkan rasa sakit yang akan hilang sendirinya. Kalau anak masih menangis, orang tua harus tak jemu-jemu menyadarkannya, sembari menyembuhkan sakitnya. Wejangan ketujuh, anak tidak mau tidur walaupun hari sudah malam. Orang tua dalam usahanya untuk membujuknya tidur, ia menakutinya. Katanya, "Lekas tidur sayang. Kalau tidak lekas tidur, kucing akan datang menggigitmu." Pendidikan demikian membuat anak tidak dapat berpikir secara nyata, bahkan menjadikannya penakut. Masih kecil takut akan kucing, dan kalau sudah dewasa takut menghadapi sesamanya. Takut naik kapal, kereta api, kapal udara, dan sebagainya. Adapun kenyataannya, anak tidak mau tidur pasti ada sebabnya. Kalau tidak kebanyakan tidur pada siang hari, tentu karena kesengsem barang permainannya. Kalau hanya kebanyakan tidur siang saja, tak menjadi soal. Tetapi kalau ia asyik dengan permainannya, orang tua harus menyadarkannya demikian. Sekarang sudah larut malam, tidurlah sayang. Besok kamu bisa bermain lagi, dan akan kau peroleh kesenangan yang sama lagi. Kalau ia masih tidak mau tidur, orang tua harus tak jemu-jemu menerangkannya sampai ia mau tidur. Wejangan ke-8, anak sudah dapat berjalan sendiri, tapi orang tua sering menggendongnya. Pendidikan seperti ini membuat anak menjadi manja. Apabila dewasa, ia akan selalu tergantung pada orang lain. Tak dapat bertindak sendiri. Segala keperluannya minta dilayani oleh orang lain. Adapun pendidikan yang benar ialah membiarkan anak itu berjalan sendiri di tempat yang aman sesuai dengan bakat manusia yang bisa berjalan sendiri kalau tidak cacat badannya. Orang tua hanyalah mengawasinya dari belakang. Wejangan ke-9, anak ikut orang tuanya pergi bertamu ke tetangganya.
Pada waktu keperluan orang tuanya belum selesai, mendadak anak itu minta diantar pulang. Karena si orang tua khawatir anaknya rewel kalau tidak dituruti kehendaknya, maka diantarkannya lah ia pulang. Pendidikan seperti ini membuat anak menjadi manja. Kelak setelah dewasa, ia menjadi pemalu, takut menemui orang asing. Seyogianya dalam hal seperti di atas, orang tua menyilahkan anaknya pulang sendiri dengan peringatan agar ia berhati-hati di tengah jalan. Kalau toh anak itu tetap minta diantar pulang, orang tua jangan menuruti kehendaknya, namun terus-menerus menyadarkannya sampai mau pulang sendiri. Dengan demikian, ia takkan menjadi manja dan pemalu. Wejangan ke-10. Anak bermain dengan beras, sedang orang tua yang melihatnya menegurnya, "Jangan bermain dengan beras sayang, tanganmu bisa melingkar terus seperti kepiting." Pendidikan semacam itu membuat anak suka berpikir yang bukan-bukan dan tahayul. Kalau sudah dewasa, ia percaya pada hal-hal yang tidak nyata, sehingga mudah ditipu oleh dukun palsu. Adapun pendidikan yang benar, dalam hal seperti di atas, orang tua cukup menjelaskan bahwa beras itu bukanlah barang mainan, melainkan barang makanan sambil menyingkirkan beras itu ke tempat lain. Kalau anak menangis karenanya, orang tua harus tak jemu-jemu menjelaskannya. Wejangan ke-11. Anak sudah mulai besar. Ia ingin bermain dengan kawan-kawannya yang tinggal di kampung lain yang agak jauh. Orang tuanya yang percaya tahayul takut kalau anaknya diganggu oleh setan atau hantu yang dianggapnya ada dan berkeliaran di kampung itu. Oleh karena itu, ia berpesan pada anaknya agar berhati-hati, jangan sampai kena pengaruh jahat hantu itu. Pendidikan semacam ini membuat anak juga bertahayul. Kelak bila ia dewasa, ia takut mengembara mencari nafkah keluar kampungnya. Seharusnya dalam hal seperti di atas, orang tua cukup menanyakan kemana sang anak akan pergi dan dengan siapa ia hendak bermain. Pula diperingatkan agar dalam pergaulannya tidak menimbulkan pertengkaran, dan jangan sampai tenggelam dalam keasikan sehingga lupa makan dan lupa pulang, lupa mandi dan lupa tidur.